Shalom sahabat semua. Kali ini saya mengajak sahabat semua untuk menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena debat ini tentunya akan memberikan kita pemahaman tentang kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu kita saksikan debat ini biar setiap kita dicerahkan dan diberkati melalui debat ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Menampakkan dirinya dengan rupa manusia. 2000 tahun yang lalu, Allah itu juga menjohirkan dirinya jadi manusia Yesus. Ada yang kaget untuk ini? Nggak ada. Karena semua nabi-nabi kenal Allah. Karena nabi-nabi itu sudah melihat kemuliaan Allah dalam berbagai rupa-rupa penampakan. Abraham sudah melihat Allah dalam rupa manusia. Musa sudah melihat Allah dalam rupa api, semak yang tidak terbakar, tiang awan, tiang api. Nabi-nabi sudah melihat itu. Kok di sini sekarang RT6 RT6 kenapa kagetan? Allah menjohirkan dirinya. Padahal di dalam Quranmu jelas-jelas dikatakan Al-Hadid ayat 3. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang johir dan yang batin. Berarti Allah itu sudah johir. Kok kaget kalian nengok Allah jadi manusia? Kok bingung? Nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Loh, ayatnya aja ada di Quran, kok kalian bingung? Oke Kak, saya mau tanya-tanya saja juga nih Kak. Siap. Nggak apa-apa. Karena ada yang belum mengenal, kebetulan saya sudah mengenal Allah, ya saya perkenalkan Allah itu. Siap. Tapi saya mau nanya ya, Allah itu bahasa apa sih, bro? Allah yang bilang sendiri, mengatakan panggilannya sendiri begitu. Dia mengatakan menamakan namaku dirinya. Allah gitu. Yang menamakan dirinya sendiri. Kalau kamu tadi kan sempat mengatakan Allah itu laisa kamislihi sayun, betul ya? Sempat mau bilang itu kan? Dia tidak serupa Tahu. dengan apapun, Ya, itu kan? Kenapa saya yang punya nama, Allah juga punya nama? Kenapa Allah sudah serupa dengan makhluknya punya nama? yang Katanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Makhluknya punya nama. Kenapa Allah juga punya nama sama seperti makhluknya? kalau nama kan tidak jadi masalah. Kak. Loh, kan Lalu Allah kalau itu tidak tanpa nama, serupa dengan makhluknya. Yang dimaksud Oke. serupa itu kan bentuk ini, yang dia perbuatan, maksudnya apa, dia terbatas begitu. Oke. Allah bisa membunuh nggak? Setiap manusia, setiap makhluk punya ajal tertentu. Nggak, saya Sudah tanya, Allah bisa membunuh nggak? membunuh. Iya, Allah bisa nggak membunuh? Itu perkataan membunuh itu kejam itu. Dia hanya Atau menentukan Allah ajal. bisa mematikan nggak? Sebentar, Allah bisa mematikan nggak? Nah, kalau Allah bisa mematikan, boleh bisa. Oh, ular aja bisa mematikan loh. Allah lagi-lagi sudah sama seperti ular. Tapi Bisa kalau Tuhan mematikan. belum berkehendak, kadang ada beberapa juga yang tidak yang meninggal. Saya nggak nanya kehendak. Iya. Ular saja Iya, bisa. bisa mematikan. Iya, bisa Apalagi mematikan kamu. dan Apalagi bisa. kamu bisa datang ke rumah saya, menusuk saya, mematikan saya. Betul tidak? Laisa kamislihi lagi-lagi gugur. Gimana dong? Oke, Allah bisa menghidupkan nggak? Bisa. Ini Allahmu loh. Tuhan kakak tidak bisa menghidupkan. Enggak, saya tanya, Allahmu bisa menghidupkan nggak? Ya,
namanya juga Kenapa? maha kuasa, segala sesuatu pasti bisa. Good, good. Kalau gitu, kenapa Allah tidak menghidupkan Muhammad? Ayolah orang Islam, semuanya berdoa di seluruh dunia ini untuk menghidupkan Muhammad Nabi kalian sekarang. Semua itu kan ada aturannya, dia punya kehendak sendiri, Kak. Oh, nggak bisa. Kalau Yesus Kenapa itu nggak bisa? udah pernah menghidupkan Kita satu orang kan bernama Lazarus. Bentar. Yesus itu sudah pernah menghidupkan satu orang bernama Lazarus. Lalu Yesus juga memberi kuasa kepada muridnya Petrus untuk menghidupkan Tabita. Lalu Yesus juga sudah memberikan kuasanya kepada Paulus untuk menghidupkan Yutikus. Ya. Lalu kenapa ini Allah ini belum ada satupun yang dia hidupkan? Kalau dia mengaku sebagai pencipta, kenapa dari zaman Muhammad sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang dihidupkan oleh Allah? Apa dia hanya bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan? Iblis bisa mematikan, tetapi iblis tidak bisa menghidupkan. ya kita tidak bisa sekehendak maunya kita kayak kita manusia ini, Kak. Wah, kalau Yesus itu dia punya kehendak sendiri loh. Nah, kenapa saya bilang Yesus ini adalah Tapi dia Tuhan? Karena tidak punya bentar dasar. ini saya bentar. Ini saya sengaja memang mau mengeluarkan kamu mengatakan kehendak ya. Yesus sendiri berkata ini, aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Aku bisa menghidupkan siapa saja yang aku kehendaki. Yohanes 5 ayat 20. Coba. Makanya saya percaya dia Tuhan. Ketika dia mengatakan, sekehendaknya dia mematikan dan menghidupkan, dia lakukan. Makanya Yesus bilang apa? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, artinya mati. Dan mengambilnya kembali, hidup. Itu beneran terjadi. Nah, sekarang kalau Allah gimana? Kalau Allah memang memiliki kehendak, kenapa dia tidak berkehendak untuk menghidupkan kekasihnya ini yang namanya Muhammad? Satu orang aja, nggak ada. Itulah debat yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya kita semua sudah diberikan pemahaman bahwa Yesus itu mengambil rupa menjadi sama seperti manusia. Karena dia Tuhan yang berkuasa, dia bisa saja menyatakan dirinya menjadi apa saja termasuk menjadi manusia. Dan dia Tuhan, maka dia bisa membangkitkan orang mati. Seperti Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematian. Lalu anak janda Nain dibangkitkan dari kematian. Banyak sekali apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah buat. Karena memang dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhannya orang Islam yang dikatakan Allah belum pernah mendengar bahwa pernah membangkitkan bahkan sekalipun Nabi Muhammad. Itu yang menjadi pertanyaan. Namun hal ini merupakan hak pribadi untuk memilih karena kita diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Kita mau memilih Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.